Halo, Scorpio elemen air, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus buat teman-teman semuanya ya. Oke, guys, di video ini aku akan ajak teman-teman Scorpio buat general reading di bulan September, minggu pertama dan minggu kedua. Kita akan bahas tentang situasi kamu dulu ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio di minggu-minggu ini, gimanakah situasi dan kondisi kalian, energi kalian ya di minggu awal ini? Oke, di sini ada Queen of Wands dan juga Three of Wands. Guys, Scorpio minggu ini kalau yang kuat sedang ada di fase penuh percaya diri dan berkarisma ya. Banyak yang mulai melihat kamu sebagai sosok yang kuat, sekaligus kamu sedang menatap peluang baru ke depan ya. Kalau yang aku lihat seperti itu, mungkin merencanakan masa depan atau menunggu hasil dari usaha sebelumnya. So, gunakan kepercayaan diri kamu untuk mengambil langkah berani. Dan jangan hanya menunggu aja, oke? Dan juga harus tetap sabar dengan proses. Dan buka diri untuk memperluas koneksi atau kesempatan baru. Oke. Kita bahas untuk pekerjaan dari teman-teman Scorpio. Pekerjaan dari teman-teman Scorpio. Oke, aku lihat ada kejutan atau perubahan mendadak di pekerjaan ya. Bisa berupa, maaf ya, mungkin masalah, perombakan sistem atau rencana yang tiba-tiba kacau ya. Tapi di sini ada The Sun, walau sempat goyah, pada akhirnya kamu tetap mendapat kejelasan, solusi, bahkan peluang baru ya. Dan energinya membawa keberhasilan setelah badai ya, kalau yang aku seperti itu. Jadi buat kamu jangan panik menghadapi perubahan, justru ikuti arus dan lihat sisi positifnya. So, gunakan momentum yang saat ini untuk membangun ulang pondasi yang lebih kuat lagi ya. Di sini optimis dan keterbukaan akan menuntun kamu ke hasil yang lebih baik ya. Jadi kamu harus optimis tentang apapun itu yang memang sedang kamu perjuangkan di pekerjaan ya. Kita lihat buat kamu di keuangan. Untuk keuangan, aku lihat ya, kamu sebenarnya mampu bersikap logis dan bijak dalam mengatur uang. Ada potensi untuk mengendalikan pengeluaran dengan disiplin ya di sini. Namun ada banyak pilihan atau godaan yang bisa membuat kamu bingung gitu. Mungkin resiko salah ambil keputusan itu mungkin ya. Oke, mungkin resikonya ya, ketika kamu salah ambil keputusan juga terbuka jika hanya ikut keinginan kamu saja gitu. Jadi solusinya gimana? Gunakan logika dan perhitungan yang matang sebelum mengeluarkan uang, apapun itu transaksi kamu. Jangan terburu-buru mengambil semua peluang, pilih yang benar-benar realistis dan menguntungkan. So, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan sementara ya. Oke guys, kita lihat lagi buat kamu yang single. Buat kamu yang single di bulan September minggu awal. Oke, untuk September di minggu-minggu awal ini, aku lihat ada luka atau pengalaman cinta yang masih terasa berat ya. Mungkin dari masa lalu. Rasanya tuh seperti sudah berakhir, tapi bekasnya tuh belum sepenuhnya hilang gitu. Dan mungkin kamu sekarang juga berada di posisi bingung, ragu untuk membuka hati lagi atau tetap menutup diri. Mungkin gitu ya. Solusinya gimana, Kak? Coba di sini akui dan sembuhkan luka lama kamu. Jangan dipendam. So, beranilah mengambil keputusan. Dan tetap terjebak di masa lalu atau membuka hati untuk hal baru. Nah, ambil keputusan tentang ini.
Jangan biarkan rasa takut membuat kamu tuh stagnan ya. Jadi pilih langkah yang memberi kedamaian. Oke, kita bahas buat yang berpacaran dan yang udah nikah ya. Buat teman-teman Scorpio yang berpacaran dan yang udah nikah. Oke. Yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan video-video aku. So, hubungan kalian mungkin sedang terikat pada pola yang enggak sehat ya. Bisa berupa kecemburuan, posesif, atau ketergantungan berlebihan di sini. So, mungkin ada rasa terjebak tapi sulit melepaskan diri. Di sisi lain, ada usaha untuk membangun hubungan ini dengan kesetiaan, komitmen, dan konsistensi ya. Namun prosesnya itu terasa lambat dan butuh kesabaran ekstra. Jadi waspadai sifat toksik dalam hubungan, belajar saling memberi ruang, fokus pada hal nyata dan kesederhanaan dalam menjaga hubungan, kepercayaan, perhatian yang kecil atau mungkin perhatian besar, dan konsistensi, oke? So, jangan terburu-buru. Biarkan hubungan berkembang perlahan tapi sehat gitu ya. Buat yang udah nikah, aku lihat ada momen evaluasi ya dalam rumah tangga, seolah kayak diminta untuk melihat ulang kesalahan atau pola lama agar bisa memperbaiki keadaan gitu. Bisa jadi muncul topik masa lalu yang butuh diselesaikan ya. Di sisi lain ada peluang baru untuk belajar bersama, membangun stabilitas dan memulai sesuatu yang positif dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya ya usaha, rencana masa depan, atau belajar hal baru tentang pasangan gitu ya. Jujur dan terbuka dalam komunikasi, jangan menutup-nutupi hal yang perlu dibicarain ya. Anggap perbedaan sebagai proses belajar, jadi jangan digunakan sebagai penghalang gitu. Fokus pada pertumbuhan bersama, mulai dari langkah kecil tapi konsisten gitu ya. Oke guys, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup dulu readingan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih udah nemenin aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman. Bye-bye.